Jujur, ini aset lagi aneh banget. Baru beberapa bulan yang lalu, emas itu ngalamin suatu kejadian yang cuma terjadi 40 tahun yang lalu. Dan mungkin pertanyaan yang paling basic, jadi sebenarnya emas ini masih worth buat gue beli nggak sih? Atau dari puncak kemarin gue harus jual semua emas gue? Sebenarnya nggak sesimpel itu. Karena di benak banyak orang, emas itu kayak safe haven. Ya udah mau gimana pun yang terjadi, beli ya aman aja. Tujuannya untuk ngejagain kekayaan kita. Tapi kalian harus tahu, beberapa bulan terakhir, pas emas nyentuh $5.000 ke atas, itu udah puncak tertingginya. Ada satu indikator namanya RSI. Dan indikator ini untuk nunjukin seberapa jenuh atau berapa banyak orang yang beli emas gila-gilaan. Dan di momen itu, RSI-nya itu sampai di atas 90. Itu titik jenuh beli yang paling ekstrim sejak 40 tahun terakhir. Bener-bener euforia di mana-mana. Orang tuh FOMO, semua harus beli emas. Padahal gue yakin 100%, mayoritas dari orang yang beli itu cuma ikut-ikutan. Mereka nggak tahu kenapa emas ini naik kayak orang gila ini. Karena habis harganya memuncak, tiba-tiba ada kejadian yang menurut gue agak nggak mungkin terjadi di emas. Naik turunnya kayak harga saham gorengan. Tiba-tiba boom nge-crash sampai 10% minusnya. Dan crash ini terburuk sejak 43 tahun yang lalu. Jadi bayangin ya, seumur dari mayoritas kalian hidup, ini mayoritas penonton gue ya, emas tuh nggak pernah bertindak kayak gini. Sampai ada beberapa analis finansial dan ekonomi. Padahal nggak lama-lama ini loh, baru beberapa tahun yang lalu. Dia bilang kalau emas sampai naik di atas 5.000, jangan cuma perhatiin harganya, perhatiin tanda-tandanya. Artinya ada sesuatu yang sangat amat besar akan meledak secara ekonomi dan finansial. Karena dibanding krisis 2008 atau di 2020 gara-gara COVID, nggak se-ekstrim kenaikan harga emas tuh kayak belakangan ini. Jadi sebelum kalian bikin decision, mau jual atau mau beli, kalian mendingan pahamin dulu deh. Biar setidaknya sedikit ngerti, ini emas nih mau ke arah mana. Dan gue bikin simpelnya ada namanya teori 3 kaki meja emas. Sebelum penjelasan politik atau ekonomi, at least kalian nonton harus ngerti nature-nya emas tuh apa. Karena emas itu nggak kayak saham, nggak kayak perusahaan. Ada operasionalnya, bisa kasih dividen, nggak punya cash flow, nggak bisa dipakai kayak properti.